Gerakan politik bakal calon presiden terus dilakukan, salah satunya pertemuan bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu. Pertemuan ini memunculkan wacana Prabowo akan berpasangan dengan Gibran yang juga sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Menanggapi wacana tersebut, pengamat politik yang juga Direktur Makara Strategi Mataram Bayu Satria Utama menyebut itu sebagai manuver politik. Lebih lanjut, Bayu mengatakan itu merupakan strategi politik yang dibangun untuk merebut perhatian publik dan membangun opini agar menjadi sebuah pembicaraan saat ini. Menurutnya, untuk memasangkan dua tokoh ini sebagai calon presiden dan wakil presiden sangat kecil kemungkinan. Hal ini dikarenakan Gibran merupakan kader potensial yang dimiliki PDIP saat ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Robi Firmansyah, reporter dari Tribun Lombok yang sudah terhubung dengan kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Robi. Baik, terima kasih Rima dan juga Tribuners. Memang benar wacana terkait dengan mencocokkan Ganjar dengan pencalonan Prabowo sebagai bakal calon presiden dari Partai Gerindra dengan pertemuannya dengan salah satu kader yang juga kader PDIP yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mencuat ke publik. Hal ini menyita perhatian salah satunya Direktur Makara Strategi Kota Mataram Bayu Satria Utama. Menurut Bayu, hal tersebut merupakan upaya untuk mencari perhatian publik sehingga publik membicarakan terkait dengan siapa calon wakil presiden yang tepat untuk Prabowo. Kemudian melihat jejak politik atau jejak pemilihan presiden di Nusa Tenggara Barat sendiri, Rima dan juga Tribuners, Prabowo selalu menang di Nusa Tenggara Barat. Namun saat ini menjadi problem di Nusa Tenggara Barat karena menurut Bayu masyarakat di Nusa Tenggara Barat khususnya pendukung Prabowo pada dua pemilu sebelumnya itu merasa kecewa karena Prabowo turut bergabung dengan koalisi pemerintahan saat ini. Kemudian Bayu juga mengatakan bahwa sebelumnya figur Prabowo diyakini sebagai keterwakilan kelompok Muslim atau kelompok Islam sehingga Prabowo unggul pada Pilpres sebelumnya. Bayu juga mengatakan bahwa Pilpres 2024 nanti simbol perjuangan kelompok Islam belum tentu dari sosok Prabowo Subianto. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya seperti yang saya katakan tadi, kekecewaan masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap pilihan politik Prabowo yang memilih bergabung dalam koalisi pemerintahan. Selain itu juga Bayu menjelaskan bahwa saat ini sosok Anies Baswedan dinilai menjadi sosok alternatif perjuangan kelompok Muslim di Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga pengaruh elit lokal merupakan musuh atau memulakan permasalahan yang timbul di Nusa Tenggara Barat, bahwa elit lokal ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Seperti contoh kemana arah politik Tuan Guru Bajang atau Dr. Zainul Majdi MA yang juga sekarang sebagai Ketua Harian Perindo itu akan menentukan bagaimana nasib Prabowo Subianto. Sekalipun saat ini TGB belum menentukan kemana arah pilihannya, namun itu akan menentukan nasib politik di Prabowo Subianto di Nusa Tenggara Barat. Pada pemilu sebelumnya TGB juga tidak berpihak kepada Prabowo. Hal ini meskipun demikian Prabowo tetap memenangkan pemilu pada 2019 lalu. Tetapi saat ini pada tahun 2024 nanti hal itu bisa menjadi campukan bahwa pilihan TGB karena masyarakat di Nusa Tenggara Barat kecewa atas pilihan politik Prabowo akan menjadi sebuah modal besar bagi apabila TGB tidak bergabung dengan Prabowo, Rima dan juga Tribuners. Selain TGB ada juga sosok Fahri Hamzah yang merupakan elit lokal dari Nusa Tenggara Barat. Maka pilihan politik Fahri Hamzah juga akan mempengaruhi kemenangan Prabowo di Nusa Tenggara Barat. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, Rima dan juga Tribuners dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Robi Firmansyah. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.